Halo, kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah profil dari Brian Harold May CB, yang mana kita tahu merupakan salah satu pendiri Queen dan juga sebagai gitaris utama dari band rock tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, mari kita mulai. Oke, Brian Harold May CBE. CBE ini apa ya? Kelahiran 19 Juli tahun 1947, merupakan seorang musisi asal Inggris, penyanyi, penulis lagu, dan astrofisikawan yang mencapai ketenaran sebagai gitaris utama dari band rock Queen. May adalah salah satu pendiri Queen dengan vokalis Freddie Mercury dan drummer Roger Taylor. Kontribusi penulisan lagunya membantu Queen menjadi salah satu band paling sukses dalam sejarah rock. May sebelumnya tampil dengan Taylor di band Smile yang dia ikuti saat dia kuliah. Setelah Queen terbentuk pada tahun 1970, pemain bass John Deacon bergabung untuk melengkapi line up pada tahun 1971. Mereka menjadi salah satu band rock terbesar di dunia dengan kesuksesan album A Night at the Opera dan single Bohemian Rhapsody. Dari pertengahan 1970-an hingga awal 1990-an, Queen bermain di beberapa tempat terbesar di dunia, termasuk di Live Aid pada tahun 1985. Sebagai anggota Queen, May dianggap sebagai musisi virtuoso. Dia diidentifikasi dengan suara khas yang diciptakan melalui karya gitar berlapisnya, seringkali menggunakan gitar listrik buatan sendiri yang disebut Red Special. May juga menulis banyak hits untuk Queen, termasuk We Will Rock You, I Want It All, Fat Bottom Girls, Flash, Hammer to Fall, Save Me, Who Wants to Live Forever, Terlalu Banyak Cinta, Too Much Love Will Kill You, and The Show Must Go On. Setelah kematian Mercury pada tahun 1991, selain dari konser penghormatan tahun 1992, perilisan Made in Heaven tahun 1995, dan single penghormatan tahun 1997 untuk Mercury, No One But You Only the God Die Young, ditulis oleh May, Queen diistirahatkan selama beberapa tahun, tapi akhirnya dikumpulkan kembali oleh May dan Taylor untuk pertunjukan lebih lanjut yang menampilkan vokalis lain. Pada tahun 2005, jajak pendapat Planet Rock melihat May sebagai gitaris terbesar ke-7 sepanjang masa. Dia menduduki peringkat di nomor 26 dalam daftar Rolling Stone dari 100 gitaris terbesar sepanjang masa. Pada tahun 2012, ia menduduki peringkat gitaris terbesar kedua dalam polling pembaca majalah Vital World. Pada tahun 2001, May dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota Queen, dan pada tahun 2018 band ini menerima Grammy Lifetime Achievement Award. May diangkat menjadi CBE oleh Ratu Elizabeth pada tahun 2005 untuk layanan bagi industri musik dan untuk pekerjaan amal. May memperoleh gelar PhD dalam astrofisika dari Imperial College London pada tahun 2007. Dan menjadi rektor Liverpool John Moores University dari tahun 2008 hingga 2013. Dia adalah kolaborator tim sains dengan misi New Horizon Pluto NASA. Dia juga salah satu pendiri kampanye kesadaran Hari Asteroid. Asteroid 52665 Brian May, namanya menurut namanya. May juga seorang aktivis hak-hak binatang, berkampanye menentang perburuan rubah dan pemusnahan luwak di Inggris. Masuk ke masa muda May. Brian May lahir 19 Juli tahun 1907 di panti jompo di Hampton Hill dekat Twickenham, Middlesex. Anak tunggal dari Ruth Irving, Nee Fletcher, dan Harold May yang bekerja sebagai juru gambar di Kementerian Penerbangan. Ibunya yang berkebangsaan Skotlandia menikah dengan ayahnya yang berkebangsaan Inggris di Moulin di Perthshire, Skotlandia pada tahun 1946. May bersekolah di sekolah dasar negeri Henwood Road setempat, dan pada usia 11 tahun memenangkan beasiswa ke Hampton Grammar School, kemudian sebuah sekolah bantuan sukarela. Selama waktu ini ia membentuk band pertamanya bernama 1984 setelah novel George Orwell dengan nama yang sama dengan vokalis dan basis Tim Stovall. Di Hampton Grammar School ia mencapai 10 tingkat biasa GCE dan 3 tingkat lanjutan GCE dalam fisika, matematika, dan matematika terapan. Ia belajar matematika dan fisika di Imperial College London.
lulus dengan gelar Bachelor Science di bidang fisika pada tahun 1968 dengan pujian. Setelah lulus, May menerima undangan pribadi dari Sir Bernard Lovell untuk bekerja di Observatorium Bank Jotra sambil terus mempersiapkan gelar doktornya. Dia memilih untuk tetap tinggal di Imperial College untuk menghindari perpisahan dari Smile, band yang berbasis di London tempat dia berada saat itu. Pada tahun 2007, May dianugerahi gelar PhD dalam astrofisika dari Imperial College London untuk pekerjaan yang dimulai pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 2007. Karir musiknya pada tahun 1968, May membentuk band Smile. Kelompok ini termasuk Tim Stovall sebagai vokalis dan basis, dan kemudian drummer Roger Taylor yang juga bermain untuk Queen. Band ini hanya bertahan selama 2 tahun, dari tahun 68 hingga 70. Saat Stovall pergi pada tahun 1970, meninggalkan band dengan katalog 9 lagu. Smile akan bersatu kembali untuk beberapa lagu pada 22 Desember tahun 92. Band Taylor The Cross menjadi headliner, dan dia membawa May dan Stovall untuk memainkan Earth dan If I Were a Carpenter. May juga membawakan beberapa lagu lain malam itu. Dalam harmoni vokal 3 bagian Queen, May pada umumnya adalah vokalis latar tingkat rendah. Ada beberapa lagu yang memainkan dan menyanyikan vokal utama, terutama bait pertama Who Wants to Live Forever, bait terakhir Mother Love, 8 tengah pada I Want It All dan Flash Them, dan vokal utama penuh pada Someday One Day. She Makes Me, Stormtrooper in Stilettos, 39, Good Company, Long Away, All That, Sleeping on Trottoir, dan Leaving Home Ain't Easy. May sering menulis lagu untuk band dan telah menciptakan banyak hits seperti We Will Rock You, Tie Your Mother Down, I Want It All, Fat Bottom Girl, Who Want to Live Forever, and The Show Must Go On, serta Hammer to Fall, Flash, Now I'm Here, Break and Rock, The Prophet Song, Las Palabras de Amor, No One But You, Only the God, Die Young, and Save Me. Setelah konser Live Aid pada tahun 1985, Mercury menelpon anggota bandnya dan mengusulkan untuk menulis lagu bersama. Hasilnya adalah One Vision, yang pada dasarnya dalam May pada musik dokumenter Magic Years menunjukkan bagaimana dia datang dengan bagian pembuka dan riff gitar dasar. Liriknya ditulis bersama oleh 4 anggota band. Rilisan tahun 1989 mereka, The Miracle, band telah memutuskan bahwa semua track akan dikreditkan ke seluruh band, tidak peduli siapa yang menjadi penulis utama. Wawancara dan analisis musik cenderung membantu mengidentifikasi masukan dari setiap anggota di setiap lagu. May menyusun I Want It All untuk album itu, serta Scandal, didasarkan masalahnya dengan pes Inggris. Untuk sisa album dia tidak banyak berkontribusi secara kreatif, namun ia membantu dalam membangun dasar Party dan Was It All Worth It. Keduanya sebagian besar adalah karya Mercury yang menciptakan riff gitar Chinese Torture. Album Queen selanjutnya adalah Innuendo. Kontribusi May meningkat meskipun lebih dalam hal pengaturan daripada penulisan yang sebenarnya dalam banyak kasus. Dia melakukan beberapa aransemen untuk solo heavy pada judul lagu. Dia menambahkan harmoni vokal untuk I'm Going Slightly Mad dan menyusun solo untuk Ini Adalah Hari-Hari Kehidupan Kami atau These Are the Days of Our Lives, sebuah lagu yang mereka berempat memutuskan bagian keyboardnya secara bersama-sama. Lagu yang telah disusun May untuk album solo pertamanya Headlong dan I Can't Live Without You akhirnya berakhir di proyek Queen. Komposisi lainnya adalah The Show Must Go On yang dikoordinasikan dan merupakan komposer utama. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengawasi pembuatan ulang album Queen dan berbagai DVD dan rilisan hits terbesar. Pada tahun 2004, dia mengumumkan bahwa dia dan drummer Roger Taylor akan melakukan tour untuk pertama kalinya dalam 18 tahun sebagai Queen, bersama dengan vokalis Free Bad Company Paul Rogers. Disebut sebagai Queen plus Paul Rogers. Band ini bermain sepanjang tahun 2005 dan 2006 di Afrika Selatan, Eropa, Aruba, Jepang, dan Amerika Utara, dan merilis album baru dengan Rogers pada tahun 2008 berjudul The Cosmos Rock. Album ini didukung oleh tur besar. Paul Rogers meninggalkan band pada Mei tahun 2009. Baru pada tahun 2011 vokalis lain Adam Lambert direkrut. Queen plus Adam Lambert
melakukan tur Eropa pada tahun 2012 dan tur dunia selama 2014 dan 2015. Tamasya terbaru mereka adalah tur festival tahun 2016. Mereka juga memainkan konser tahun baru Big Band pada malam tahun baru tahun 2014 dan hari tahun baru tahun 2015. Setelah kematian Mercury pada 2 November tahun 1991, May memilih untuk mengatasi kesedihannya dengan berkomitmen maksimal mungkin untuk bekerja. Pertama dengan menyelesaikan album solonya Back to the Light, dan kemudian melakukan tur ke seluruh dunia untuk mempromosikannya. Dia sering mengatakan dalam wawancara pers bahwa ini adalah satu-satunya bentuk terapi yang dirasakan sendiri yang bisa dia pikirkan. Menurut vokalis Def Leppard, Joe Elliott, tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar dan mengerikan kehilangan seseorang yang begitu dekat dengannya. Secara pribadi, saya tahu itu merobek hati Brian, tetapi setelah mengatakan itu, dia sangat bersemangat setelahnya. Album selesai, Back to the Light menampilkan single Too Much Love Will Kill You, di mana ia berkolaborasi sebagai penulis lagu dengan Frank Musker dan Elizabeth Lamour. Sebuah versi dengan vokal Freddie Mercury kemudian dirilis di album Queen Made in Heaven dan memenangkan Ivor Novello Award untuk Best Song Musically dan Lyrically pada tahun 1996. 1992, Brian May, band resmi dibentuk. May secara longgar membentuk versi band sebelumnya untuk 19 Oktober 1991. Ketika May mengambil bagian dalam festival gitar legend di Seville, Spanyol. Line up untuk penampilannya adalah May pada vokal dan gitar utama, Cozy Paul pada drum dan perkusi, Mike Moran dan Rick Wakeman pada keyboard dan Maggie Ryder, Miriam Stockley dan Chris Thompson pada vokal latar. Line up aslinya adalah May pada vokal dan gitar utama, Paul pada drum dan perkusi, Michael Caswell pada gitar, Neil Morey pada bass dan Ryder, Stockley dan Thompson pada vokal latar. Versi band ini hanya bersama selama tur dukungan di Amerika Selatan, mendukung The B-52s dan Joe Cockers pada 5 tanggal. May membuat perubahan signifikan, merasa grup tidak pernah benar-benar gel. May membawa gitaris Jamie Moses untuk menggantikan Mike Caswell. Vokalis pendukung Ryder, Stockley dan Thompson digantikan oleh Catherine Potter dan Sally Preston. Dan pada tanggal 23 Februari tahun 1993, line up baru The Brian May Band ini memulai tur dunianya di Amerika Serikat. Mendukung Guns N' Roses dan menjadi headline beberapa tanggal. Tur termasuk tanggal di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Pada tanggal 15 Juni tahun 1993, band ini melakukan pertunjukan di London yang akan berakhir sebagai satu-satunya rilisan The Brian May Band secara kolektif, yaitu Live at the Broadstone Academy. Di acara itu, May akan menyanyikan beberapa baris Love of My Life dan kemudian, seperti yang biasa dilakukan Mercury, membiarkan penonton bergabung. Setelah tur berakhir pada tanggal 18 Desember tahun 1993, May kembali ke studio dengan sesama anggota band Queen yang masih hidup, Roger Taylor dan John Deacon, untuk mengerjakan track yang menjadi Made in Heaven, album studio Queen terakhir. Band ini mengambil demo album solo Mercury dan rekaman terakhir yang berhasil dia tampilkan di studio setelah album Innuendo selesai, yang menyelesaikannya dengan tambahan mereka baik secara musikal maupun vokal. Setelah kematian Mercury, pengerjaan album oleh Deacon dan May awalnya dimulai pada tahun 1992, tapi dibiarkan sampai kemudian karena komitmen lain. May mulai mengerjakan album solo baru dengan sampul sementara berjudul Heroes. Selain mengerjakan berbagai proyek film dan televisi dan kolaborasi lainnya, May kemudian mengubah pendekatan dari sampul menjadi fokus pada kolaborasi dan materi baru tersebut. Lagu-lagu termasuk Another World, dan menampilkan terutama Spikey, Edney, Cozy Powell, Neil Murray, dan Jamie Moses. Pada tanggal 5 April tahun 1998, Cozy Powell tewas dalam kecelakaan mobil di jalan raya M4 dekat Bristol, Inggris. Insiden ini menyebabkan gangguan tak terduga pada tur mendatang untuk The Brian May Band, yang sekarang membutuhkan drummer baru dalam waktu singkat. Steve Aaron dibawa untuk membantu May menyelesaikan rekaman track drum dan bergabung dengan band untuk tur promosi tahap awal dari 5 tanggal di Eropa sebelum tur dunia. Setelah tur promosi awal, Eric Singer menggantikannya di tur dunia tahun 1998.
1998 melihat pengenalan singkat dari tindakan dukungan dikenal T.E. Conway. Conway merupakan Brian May yang dalam wig dan setelan warna-warni memainkan peran sebagai penyanyi Teddy Boy yang akan memainkan beberapa standar rock and roll tahun 1950-an sebelum kedatangan May. Sebuah bonus T.E. Conway EP berjudul Retro Rock spesial dilampirkan pada beberapa penekanan album Another World. Karakter Conway dipensiunkan pada akhir tour. Pada Mei tahun 1999, May merekam gitar utama untuk lagu Guns N' Roses, Culture in the Ring di Chinese Democracy, namun penampilannya dihapus dari album saat dirilis pada tahun 2008. Rilisan solo terakhirnya pada tahun 1998, May telah tampil sebagai artis solo, sebagai bagian dari ensemble, dan jarang tampil sebagai Queen dengan Roger Taylor. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2000, ia tampil sebagai tamu di acara Motorhead 25th Anniversary di Brixton Academy bersama dengan Eddie Clarke, mantan gitaris Motorhead, untuk lagu Encore Overkill. Sebagai bagian dari perayaan Golden Jubilee Elizabeth II pada tanggal 3 Juni tahun 2002, May menampilkan solo gitar God Save the Queen dari atap istana Buckingham. Dengan penampilan tersebut muncul di DVD edisi 30th Anniversary at A Night at the Opera. May memainkan gitar pada lagu Someone to Die For pada soundtrack Spider-Man 2 pada tahun 2004. Dan ulang tahun Ratu tahun 2005 yang diangkat menjadi Komando Ordo paling baik dari kerajaan Inggris atau The Most Excellent Order of the British Empire untuk layanan bagi industri musik dan untuk pekerjaan amat. Pada tahun yang sama ia memainkan gitar pada lagu Ilmir untuk penyanyi Italia Joe Hero Fornaciari di albumnya Joe & Co. Dan ia mengambil bagian dalam konser di Royal Albert Hall di London yang diadakan pada Mei tahun 2004 dengan tamu-tamu bluesman Italia lainnya. May adalah tamu selebritas di konser reuni Genesis di Twickenham Stadium pada tahun 2007. May dan vokalis Genesis Phil Collins bekerja sama pada 2 kesempatan sebelumnya di The Prince Trust Rock Gala pada tahun 1988 dan Party at the Palace pada tahun 2002 ketika Collins bermain drum dengan Queen. Pada tahun 2011 ia berkontribusi pada fitur The Collins untuk FAM, memujinya sebagai pria hebat dan drummer yang luar biasa. Ekstensif dengan artis panggung dan penyanyi Carrie Ellis setelah dia memerankannya dalam musikal We Will Rock You. Dia memproduseri dan mengaransemen album studi debutnya Anthems tahun 2010, tindak lanjut dari drama panjangnya Wicked in Rock tahun 2008, serta tampil bersama Ellis di banyak pertunjukan publik bermain gitar bersamanya. Dia juga menyumbangkan solo gitar untuk album Encore Teddy Bear milik Meatloaf dengan imbalan penggunaan drummer John Miseli. Bersama dengan Elena Vidal, ia merilis sebuah buku bersejarah pada tahun 2009 berjudul A Village Lost and Found: Scenes in Our Village. Buku ini adalah kumpulan foto stereoskopik beranotasi yang diambil oleh fotografer era Victoria T.R. Williams. Itu termasuk stereoskop pemukusan. May menjadi penggemar foto stereoskop sebagai seorang anak dan pertama kali menemukan karya Williams selama akhir 60-an. Pada tahun 2003, May mengumumkan pencarian untuk mengidentifikasi lokasi sebenarnya dari gambar Scenes in Our Village pada tahun 2004. May melaporkan bahwa dia telah mengidentifikasi lokasi tersebut sebagai desa Hinton Walters di Oxfordshire. 9. Rekan seband May dan Queen Roger Taylor menampilkan We Are the Champion secara langsung di akhir musim American Idol dengan pemenang Chris Allen dan runner-up Adam Lambert memberikan duet vokal. November 2009, May muncul bersama Taylor di The X Factor. Dengan Queen membimbing para kontestan kemudian menampilkan Bohemian Rhapsody. Pada April tahun 2010, May mendirikan proyek Save Me tahun 2010 untuk menentang setiap usulan pencabutan larangan berburu rubah di Inggris dan untuk mempromosikan hak-hak binatang di Inggris. Dan pada Februari tahun 2011 diumumkan bahwa May akan melakukan tour dengan Carrie Ellis memainkan 12 tanggal di seluruh Inggris pada Mei tahun 2011. April tahun 2011, Lady Gaga mengkonfirmasi bahwa May akan memainkan gitar di lagunya You and I dari album terbarunya Born This Way, dirilis pada 23 Mei tahun 2011.
bergabung dengan Gaga di atas panggung selama penampilan UNI di MTV Video Music Award 2011 yang diadakan di Nokia Theater di Los Angeles. May tampil bersama Tangerine Dreams di Festival Starmus di Tenerife pada Juni 2011, merayakan ulang tahun ke-50 penerbangan luar angkasa pertama Yuri Gagarin. Rock You dan Welcome to the Black Parade dengan band rock My Chemical Romance di Reading Festival pada 26 Agustus 2011. Pada 10 Oktober, May tampil untuk merayakan reuni band rock The Darkness di acara 100 Club yang intim dengan dukungan dari Dark Stairs. Sebagai penggemar lama grup, May membawakan 3 lagu di atas panggung dengan The Darkness, termasuk Tie Your Mother Down dengan Queen di Hammersmith Apollo pada tur comeback berikutnya. Europe Music Award tahun 2011, tanggal 6 November, Queen menerima Global Icon Award yang dipersembahkan Katy Perry kepada Brian May. Queen menutup upacara penghargaan dengan Adam Lambert pada vokal, menampilkan The Show Must Go On, Will Rock You, dan We Are The Champions. Kolaborasi ini mendapat tanggapan positif dari penggemar dan kritikus, menghasilkan spekulasi tentang proyek masa depan bersama. Queen plus Adam Lambert memainkan 2 pertunjukan di Hammersmith Apollo London pada 11 dan 12 Juli tahun 2012. Kedua pertunjukan tersebut terjual habis dalam waktu 24 jam sejak tiket dijual tanggal hingga London ketiga ditambahkan untuk 14 Juli. Pada tanggal 30 Juni, Queen plus Lambert tampil di Kiev, Ukraina pada konser bersama dengan Elton John untuk Elena Pinchuk NTH Foundation. Queen juga tampil bersama Lambert pada 3 Juli di Stadion Olympia de Moskow dan 7 Juli tahun 2012 di Stadion Kota di Wroclaw, Polandia. 12 Mei tampil di single solo vokalis N-Dubz, Debbie Rockstar, memberikan riff gitar gemuruh yang berujung pada solo yang menggetarkan. Pasangan ini juga berkolaborasi dalam penampilan We Will Rock You untuk Live Long BBC Radio. Pada upacara penutupan Olimpiade Musim Panas 2012 di London pada tanggal 12 Agustus tahun 2012, May menampilkan bagian dari solo breakdown rock sebelum bergabung dengan Taylor dan artis solo Jessie J untuk penampilan We Will Rock You. Pada 16 September 2012, May muncul di konser amal Sunflower Jam di Royal Albert Hall, tampil bersama bassist John Paul Jones dari Led Zeppelin, drummer Ian Paice dari Deep Purple, dan vokalis Bruce Dickinson dari Iron Maiden dan Alice Cooper. Mama Laut West End tahun 2013, adaptasi musik dari film Monty Python pada tahun 1975, Monty Python and the Holy Grail. Ini adalah salah satu selebritas yang berperan menyuarakan Tuhan selama seminggu untuk membantu amal. Tahun 2015, May memainkan gitar di kredit akhir lagu One Voice dari film A Dog Named Gucci. Lagu ini juga menampilkan bakat dari Norah Jones, Amy Mann, Susanna Hoffs, Lydia Loveless, Nicole Cage, dan Catherine Calder. Produksi oleh Dan Falcon yang menulis skor film. One Voice dirilis pada Record Store Day tanggal 16 April tahun 2016 dengan keuntungan dari penjualan single akan disumbangkan ke badan amal untuk hewan. 19 Mei melantik Def Leppard ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Dia bekerja dengan band metal kontemporer Five Finger Death Punch dan artis blues Kenny Wayne Shepherd untuk merekam ulang versi baru Blue on Black untuk mendukung The Gary Sinise Foundation pada April tahun 2019. Para seniman berkumpul untuk menggabungkan rock country dan mainstream untuk membuat ulang lagu klasik yang awalnya ditulis bersama oleh Shepherd. Pada akhir bulan, ia juga membawakan lagu-lagu termasuk All the Young Dudes dengan Joe Elliott dari Def Leppard di acara Mode the Hopple di Shepherd Peace Empire. Ya, untuk videonya guys, nanti kalau video ini akan ramai, kita akan lanjut ke part 2 guys. Ya, sampai jumpa di video yang